Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Khususnya buat teman-teman mahasiswa yang nyebur di kajian sejarah Islam nih. Hari ini kita bakal bertindak layaknya detektif sejarah. Kita mau memecahkan kode dari sebuah simbol yang super mengerikan, yaitu pohon zakum. Konsep ini sering banget disalahpahami loh. Tapi tenang, kita bakal bedah ini lewat kacamata filologi kuno, ilmu retorika bahasa Arab alias balaghah, dan pastinya literatur Islam klasik. Siap? Yuk kita mulai. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas 6 poin utama. Mulai dari misteri fisik zakum, terus lanjut ke pendekatan filologis naskah majas, konsep balaghah kepala setan, persepsi kuno tentang neraka, perbandingan hadis dan sastra, dan terakhir, apa sih relevansi kajian filologi ini di era modern? Langsung aja ya. Bagian pertama, misteri fisik pohon zakum. Kita mulai investigasi ini dengan melihat gimana sih literatur klasik memperkenalkan pohon ini. Biasanya, zakum ini digambarkan sebagai hukuman fisik yang luar biasa horor buat para pendosa. Akarnya aja menghujam sampai ke dasar neraka. Coba bayangin, narasi dari hadis ini. Mengerikan banget kan? Ulama tafsir sekelas Ibnu Katsir dan Quraisy Shihab bahkan ngejelasin kalau pohon ini punya getah mendidih yang bisa mencabik-cabik tenggorokan dan menghancurkan isi perut. Ya ibarat cairan tembaga yang meleleh gitu. Nah, yang menarik itu gimana respon masyarakat kuno soal ancaman ini. Ada kontras yang tajam banget teman-teman. Di satu sisi, umat beriman jelas menerimanya dengan rasa takut yang mendalam. Tapi di sisi lain, kaum skeptis kayak Abu Jahal malah gagal paham total. Alih-alih takut, dia malah minta pelayannya bawain kurma sama mentega, terus ngejek. Oh ini toh buah yang diancamkan Muhammad. Gila aja, mana ada pohon bisa tumbuh di tengah api? Dia mikirnya murni pakai logika fisik yang mentok. Masuk ke bagian 2, pendekatan filologis terhadap naskah majas. Terus, gimana cara ulama klasik kita menangkis ejekan mentah kayak gitu? Buat ngerti caranya, kita harus pakai alat analisis andalan kita, yaitu filologi. Secara simpelnya, filologi ini memungkinkan kita membedah teks-teks kuno. Lewat ilmu ini, kita bisa ngintip gimana para cendekiawan masa lalu ngajarin konsep linguistik tingkat tinggi ke masyarakat awam. Tujuannya, ya persis buat mendobrak kebutaan literal kayak yang ditunjukin Abu Jahal tadi. Biar lebih jelas, mari kita intip dapur metodologi penelitinya. Waktu ngebedah naskah kuno asal Kalimantan Selatan ini, hal pertama yang dicek adalah cap air atau watermark kertasnya. Habis itu, mereka melacak bagian kolofon. Ketemu deh faktanya. Naskah anonim ini ternyata salinan ajaran Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dari abad ke-19. Berarti umurnya udah lebih dari 130 tahun kan? Dan yang paling penting, teks ini tuh fokus banget ke bahas ilmu retorika bahasa Arab atau balaghah. Lanjut ke bagian 3, balaghah, kepala setan sebagai tashbih tahyili. Ini nih menu utama atau inti dari naskah yang lagi kita bahas. Naskah kuno ini luar biasa, karena dia pakai deskripsi Al-Quran soal pohon zakum justru buat ngajarin keindahan sastra tingkat lanjut. Di situ ada kata tal'uha yang diisolasi, yang artinya buah atau mayang pohon zakum. Di sini kelihatan banget gimana ulama Nusantara kita telatan membedah ayat sepotong demi sepotong. Buah ini diposisikan sebagai objek yang lagi diumpamakan. Terus, perhatikan partikel spesifik ini. Ka'annahu, atau seakan-akan ia. Ini bukan sekedar kata pelengkap loh. Dalam balaghah, ini adalah jembatan perbandingannya. Kata ini mengikat wujud buah dari neraka yang nggak ketahuan kayak apa bentuknya, itu dengan sebuah visualisasi lain yang benar-benar bikin merinding. Dan visualisasi itu dilengkapi dengan frasa ru'us al-syayatin, yang artinya kepala-kepala setan. Pemilihan frasa ini jelas bukan kebetulan teman-teman. Ini strategi retorika yang dirancang super brilian buat memicu respons psikologis yang sangat dalam dari siapapun yang membacanya. Disinilah naskah majas mengenalkan istilah tashbih tahyili atau perbandingan imajinatif. Gini logikanya, nggak ada satupun manusia hidup yang pernah lihat wujud asli setan kan? Nah, justru karena itu, perbandingan ini memaksa pikiran kita buat berimajinasi tanpa batas. Ini bukan soal bentuk fisik lagi, tapi perbandingan mental yang ngedorong nalar kita untuk membayangkan puncak keburukan dan kejahatan yang paling absolut. Kita masuk ke bagian 4, persepsi kuno tentang simbol neraka. Kenapa sih perangkat sastra ini penting banget untuk dipahami? Memahami hal ini ngebantu kita ngerti gimana masyarakat Arab kuno memandang simbol kehidupan setelah mati. Pertanyaannya, kenapa harus dibandingin sama setan? Kenapa nggak sekedar tanaman beracun aja? Jawabannya, ulama kuno paham betul kalau masyarakat saat itu menempatkan setan sebagai entitas terburuk tanpa sedikit pun nilai kebaikan. Jadi, nyebut setan itu langsung jadi pemicu psikologis. Tujuannya simpel tapi kuat, menanamkan rasa kehati-hatian dan efek jera moral yang sangat efektif di hati umat.
Bagian 5, membandingkan narasi hadis dan teks sastra kuno. Sekarang kita coba gabungin dua kepingan puzzle ini. Setelah lihat bukti literal dan filologisnya, kita dapat gambaran yang utuh nih. Narasi hadis itu fokusnya ke siksaan fisik, kayak getah mendidih tadi. Sementara naskah majas fokus ke siksaan psikologis lewat tashbih tahili. Apakah ini bertentangan? Nggak sama sekali. Justru ini membuktikan kalau horor fisik dari hadis dan teror mental dari naskah sastra itu bekerja berbarengan, berpadu jadi satu alat pencegahan teologis yang sangat komprehensif. Terakhir, bagian 6. Relevansi kajian filologi saat ini. Kalian mungkin mikir, buat apa sih repot-repot belajar ginian sekarang? Kenapa kita harus capek-capek ngegali naskah 130 tahun di zaman modern? Wah, jawabannya deket banget sama keseharian kita. Ingat nggak fenomena viral bunga Snapdragon kering yang punya rongga kayak tengkorak? Banyak banget netizen yang kemakan hoaks dan ngeklaim itu sebagai wujud asli pohon zakum di dunia. Konyol banget kan? Padahal ulama sekelas Quraisy Shihab udah menegaskan zakum itu pohon akhirat, bukan tanaman hias dalam pot di dunia. Nah, tanpa pemahaman filologi dan retorika yang kuat, kita bakal gampang banget terjebak kebodohan literalis kayak gitu. Sebagai penutup paparan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Kalau dengan sekedar memahami satu metafora aja, bahwa zakum bukan cuma pohon fisik, tapi simbol absolut dari keburukan yang menjaga moral kita, itu bisa mengubah total cara pandang kita. Coba bayangin, ada berapa banyak kearifan kuno lain yang masih tersembunyi di naskah-naskah tua kita? Semua itu cuma nunggu buat dibedah pakai metode yang tepat. Jadi, buat teman-teman mahasiswa, teruslah belajar dan teruslah menyelidiki. Sampai jumpa.